sampai unek-unek, tidak perlu harus ke psikoterapi apa ya, cukup datang ke PD saja, pasti hilang stresnya. Amin. Betul Bapak Ibu? Ya, inilah yang saya sukai di PD Karismatik. Awal memang saya ikut di dalam satu pelayanan tahun 2016, saya tahu waktu itu, ya, itu karena saudara Robi yang mengajak saya. Pertama kali saya kasih luka-luka. Di situ betul-betul saya pulih sepulih-pulihnya hingga hari ini. Ditambah lagi saudara saya Robi Holiworo yang selalu mendampingi saya waktu camp, dia sebagai fasilitator saya. Terima kasih Pak Robi, dan terima kasih juga undangannya malam hari ini buat saya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah saya perlu memperkenalkan diri lagi? Kayaknya hampir setengah yang saya kenal di sini, dan pasti beliau mengenal saya juga. Oke, baik, saya kenalkan diri saya Yunus Wandi dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala yang Baik Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Ya, saya sehari-hari saya aktif di pelayanan paroki, ya sama dengan Robi, sama dengan Ibu perlu saya namanya Ibu, padahal tiap hari telepon-teleponan. Ya oke. Saya juga aktif di pelayanan komunitas Bapak Ibu. Ya, saya aktif sekali di komunitas Mari Baca Alkitab Keuskupan Agung Makassar. Ya, dan juga aktif di sekolah evangelisasi pribadi atau yang biasa kita kenal dengan SEP PKK KAMS. Ya, puji Tuhan, tahun ini kita sudah menyelenggarakan yang namanya camp di paroki-paroki. Nah, baik Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari saya, dan saya sangat bersyukur, puji Tuhan, bahwa kita memang patut memanjatkan kehadiran Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tema kita malam hari ini adalah tanggalkan hal yang menjerat. Pasti Bapak Ibu, kita tahu, kita orang yang masih hidup di dunia ini pasti punya namanya problema hidup. Betul? Mungkin problema hidup kita masing-masing ada yang sama, ada yang berbeda, ya bahkan hampir mirip-mirip sama. Nah, kalau biasa orang maju kesaksian ini, kok pengalaman hidupnya sama dengan saya, kok kena dengan saya gitu. Nah, tetapi yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu, apapun pergumulan hidup kita, apapun hal-hal yang menjerat di dalam hidup kita, yang terpenting adalah bagaimana kita mau menerima dan menanggapi problema hidup ini. Bagaimana kita mau menerima, menanggapi dan menyikapi problema hidup itu atau hal-hal yang menjerat di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, hal-hal kecil pun itu bisa membuat kita hancur, bahkan kita bisa mati di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin sharing sedikit, ya. Kalau dibahas terlalu ini agak panjang, tapi saya sharing sedikit saja tentang ada 4 hal yang sering menjerat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, saya lihat saja. Tak bisa dibantu mungkin. Oke, 4 hal yang harus diperhatikan untuk menanggalkan hal yang menjerat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu next. Ini harus ke sana ya. Ya, pikirkan apa, perhatikan apa yang kita pikirkan.
Terkadang apa yang menjadi pemikiran kita itu bisa menjelang di dalam hidup kita. Kita harus sering baca Alkitab. Tadi Robi Gosal sudah memberikan kita ayat-ayat kitab suci. Ya, saya juga ingin berbagi sedikit ayat-ayat kitab suci. Dalam hal ini cerita tentang Raja Saul dan Raja Daud. Ini dua tokoh besar. Karena kenapa? Dia raja pertama orang Israel dan raja yang kedua orang Israel. Tetapi Daud lebih besar seperti itu. Oke, next. Nah, yang pertama adalah pikiran dapat membuat kehancuran, Bapak Ibu. Pikiran dapat membuat kehancuran. Nah, di dalam 1 Samuel 13 ayat 12, lanjut terus. Kita baca bersama-sama ya. Terus lagi. Oke. Nah, saya kutip ini dari TV2. Kalau mungkin Bapak Ibu ada di TV1 atau apa, agak sedikit berbeda kata-katanya. Kalau TV2 ini agak buat saya agak mudah saya mengerti. Pikirku, kata si Raja Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan perkenan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Nah, ada yang tahu cerita ini Bapak Ibu? Raja Saul. Nah, saat itu Raja Saul terkepung oleh pasukan Filistin bersama dengan tentaranya atau rakyatnya yang dia bawa di dalam peperangan. Nah, di situ dia sudah dijanjikan oleh Nabi Samuel. Samuel berkata 7 hari pas hari yang ditentukan engkau akan memberikan kurban kepada Allah, kurban bakaran dan kurban keselamatan. Tetapi sampai hari yang ditunggu-tunggu oleh Raja Saul ini, si Samuel tidak muncul. Sementara pasukan atau rakyat daripada Raja Saul ini sudah kocar-kacir, ketakutan terbirit-birit. Nah, sehingga si Saul memberanikan diri untuk memberikan kurban melalui tangannya sendiri tanpa melalui Samuel. Apa yang terjadi, Bapak? Samuel sudah mengingatkan melalui Allah, perantaraan Allah. Samuel sudah mengingatkan kepada Daud bahwa tunggu saya, baru saya yang mempersembahkan kurban itu. Tetapi dia tidak mendengar. Dia hanya menggunakan pikiran Raja Saul sendiri. Apa yang dia tahu benar itu yang dilakukan. Karena kenapa? Karena di setiap peperangan, setiap dia melakukan kurban, si Samuel melakukan kurban buat Tuhan, pasti Raja Saul pasti menang. Jadi dia berpikir seperti itu, mari saya lakukan sendiri. Ternyata apa yang dia pikirkan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah adalah kamu hanya bertindak sesuai dengan keinginanmu sendiri. Kamu tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan Allah. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Baru-baru ini terjadi di dalam hidup saya. Kami waktu itu sudah merencanakan camp. Kami sudah rencanakan campnya ada di Paroki Marisol. Tapi karena bertele-tele, kita tak tunggu bisa tembus ke Marisol. Akhirnya begitu Tuhan memberikan jalan, tiba-tiba Andalas. Kita bikin camp di Andalas. Bayangkan Bapak Ibu, rencana manusia apa yang kita pikirkan ternyata beda yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi kami pun manusia. Kami waktu itu sudah sempat berpikir negatif. Serius. Kami para tim di camp mengatakan, aduh ini susah sekali ya. Kok kenapa ya pastor seperti ini ya? Pikirannya sudah macam-macam. Belum lagi waktu kami sudah mau diterima, harus audiens dulu dengan pastor parokinya, harus masukkan CV dulu. Mengajar masukkan CV di pastor paroki. Ini suatu hal yang baru sekali yang kami alami seperti itu. Di mana-mana tidak ada seperti itu. Ternyata hikmat Tuhan berbicara dalam pikiran
semua oleh tim saya. Hikmat Tuhan berbicara seperti ini. Bukan pastor paroki atau imammu yang meragukan kemampuanmu, tetapi dia mau tahu siapa pengajarnya. Jangan-jangan orang sesat yang masuk. Karena ternyata memang pastor paroki ini dia baru di sana. Dia belum mengenal kami semua, para pengajar-pengajar yang ada di sini. Untung kami semua bertahan dan kami semua gigih untuk mau maju terus, Bapak Ibu. Walhasil Bapak Ibu, sambutannya luar biasa, sangat luar biasa, di luar prediksi kami semua. Pertama kali kami mengadakan set atau camp di Kuskupan Agung Makassar di BPKPK Kams, Mariso yang sambutannya sangat luar biasa. Saya ajukan jempol 4. Kami semua waktu itu dipisahkan. Panggil semua pengajar, kita mau pisah. Ini adalah rencana besar. Ini adalah kabar gembira yang kita harus wartakan di paroki Mariso. Jadi semua kami pengajar dipanggil. Kecuali yang ada di Manado tidak sempat datang, tapi yang di Bantai sempat datang. Kami datang, kami semuanya yang diutus untuk mengajar. Seandainya kami waktu itu pikiran negatif terus yang kami pertahankan, mungkin Mariso tidak akan jadi kayak kami semua unggul. Karena pikiran kami ini mau berbuat baik, kami tanpa dibayar 0 rupiah. Kami mau berbuat ini untuk paroki, bukan untuk kami. Seperti itu pikiran manusiawi kita. Padahal salah, Bapak. Kami sadar bahwa kami berbuat bukan untuk paroki, kami berbuat bukan untuk pastornya, kami berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami maju terus. Akhirnya kami diterima dengan penuh sukacita. Haleluya. Tadinya kami rencanakan cuma 1 camp, tapi ternyata bisa jadi 2 camp, Bapak Ibu. Ini sangat dahsyat. Dalam waktu yang bersamaan, kami meeting lagi, rapat lagi. Bagaimana pengajar cuma 9? Baru pengajarannya beda-beda, Jumat, Sabtu, Minggu. Bayangkan Bapak Ibu, kami harus betul-betul memporsir waktu. Ya, sampai dia kadang-kadang istri saya dia sudah tua-tua begini masih belajar, masih buka buku, Bapak Ibu. Sampai malam masih buka buku. Ya seperti itu. Karena kami mau berbuat, kami selalu mau berbuat. Jadi selalu harus kita pikirkan. Nah, kembali lagi. Kembali. Bukan, kembali yang pertama. Ini pointernya rusak. Pikirkan hal yang baik, Bapak Ibu. Itu disebut dalam Filipi 4 ayat 8. Kalau kita berpikir yang hal-hal yang negatif, pasti rencana dengan rencana tidak ada yang terjadi. Mungkin semuanya punya. Pikirkan perkara di atas, bahwa apa yang kita lakukan bukan buat siapa-siapa. Hari ini ada WM yang luar biasa. Hari ini ada singa yang luar biasa. Hari ini ada Melisa sebagai keyboard yang luar biasa. Semua saya yakin dan percaya mereka mempersembahkan Tuhan. Amin. Kita juga datang ke sini, Bapak Ibu, hanya melihat, oh ada pengumuman. Saya sampai di WA, saya datang rombongan ini, rombongan dalam rangka apa? Ya. Tapi yang punya Tuhan, bahwa kita semua hadir di sini itu karena kita mau melakukan hal yang di atas. Bukan karena Robi sebagai Pak Robi ini sebagai WN, bukan karena Yunus Wandi yang mau berbicara di sini, bukan karena PD karismatik dari Asisi, tapi karena kita semua mau datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Next, hal yang kedua, kita lanjut. Next lagi. Ya, yang kedua adalah perhatikan apa yang kita lihat, Bapak Ibu.
Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2, ini raja kedua dari orang bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Nah, di situ Raja Daud terlena. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, saya mau katakan seperti ini. Saya pernah mengikuti outbound. Saya pernah ikut outbound. Outbound itu di hutan, kurang lebih berapa hari saya nggak tahu. Jadi outbound ini itu jalanannya licin sekali. Apalagi kalau hujan deras mengguyur, itu jalanan licin. Belum lagi semak-semak itu kadang-kadang mengganjal kaki kita pada saat kita berjalan. Mau di malam hari, mau di siang hari sama. Belum lagi akar-akar pohon yang besar. Kalau hujan lebat turun, itu ada yang menukik, menanjak, ada yang turun, ada yang bergelombang, semua kita lalui. Tapi puji Tuhan, saya tidak jatuh sampai dengan hari terakhir. Saya tidak terjatuh. Tapi Bapak Ibu, saya kebiasaan jogging di Panglos, Pantai Losari, tahu ya? Saya kalau pagi-pagi antara anak saya ke sekolah, ya teman jogging. Pagi-pagi antara anak saya ke sekolah, setelah itu saya langsung ke Panglos, Bapak Ibu. Saya terjatuh waktu itu gara-gara ada paving jalanan itu yang dibuat, ada naik sedikit, tersangkut pada kaki saya di siang hari, Bapak Ibu. Saya jalan di hutan dengan kondisi yang sangat tidak stabil, tidak jatuh. Tapi saya jalan di tempat yang saya pikir itu sangat aman buat saya, tapi saya bisa terjatuh. Jadi kadang-kadang Bapak, kita terjatuh bukan saat-saat sulit. Kadang-kadang kita saat-saat berada di atas, di puncak, kita mengalami kejatuhan. Itu yang saya katakan seperti itu. Sama dengan bacaan 2 Samuel 11 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Raja Daud pada waktu sore hari dia berjalan di atas soto rumahnya. Dia pernah baca ya? Oke, dia berjalan di atas soto rumahnya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang lagi mandi. Bukannya dia mengambil pandangannya, malah dia rototin. Hati-hati dengan penglihatan. Karena dia rototin, akhirnya terbayang-bayang sampai masuk ke istananya kembali. Dia suruh pegawainya untuk mengambil Batseba. Dia sudah tahu bahwa itu istri orang, istri anak buahnya lagi, salah satu panglimanya lagi. Kenapa? Dari penglihatan masuk ke pikiran, turun ya. Akhirnya terjadi. Ya kalau hal yang baik problem, kalau hal yang buruk kan repot. Terjadi dosa. Dan sekali dosa itu terjadi, dosa itu akan berulang di dalam hidup kita. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Setelah dikatakan bahwa Batseba hamil, dia berusaha bagaimana caranya mulia suami Batseba harus mati. Dosa yang satu melahirkan dosa yang lain. Ini hati-hati dengan penglihatan. Seperti itu. Next. Mampu melihat kelemahan dan kekurangan sendiri. Ini pelajaran buat saya pribadi, Bapak. Buat saya pribadi. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Dulu sebelum saya diajak oleh Pak Robi di salah satu camp, saya menganggap diri saya ini wah begini, hebatnya bukan main. Segala sesuatu yang saya kerjakan itu karena kemampuan saya. Ego yang ditanggung. Saya tidak mau disalahkan dan tidak pernah terucap kata maaf di mulut saya. Sekalipun itu saya tahu saya salah. Ini pengalaman ahli. Kenapa? Saya tidak mampu melihat kelemahan saya. Saya tidak mampu melihat kekurangan saya. Kekurangan saya adalah sombong. Kekurangan saya adalah congkak tinggi hati dan tidak mau mengalah.
Camp ini menyenangkan saya Bapak Ibu. Selama camp saya ditampar, benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Mungkin benar kata firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih lagi pipi kirimu. Ini terjadi dalam camp seperti itu. Saya baru merasakan ditampar berkali-kali, kiri dan kanan, dan saya tidak mampu mengelak. Saya bisa mengelak kalau saya pulang ke rumah, tapi saya tidak mau. Heran, semakin ditampar semakin ikut. Ini luar biasa. Kalau Roh Kudus sudah bekerja Bapak Ibu, tak ada yang dapat mengelak. Sekalipun kemauan pribadi atau hati nurani pun tidak kalahkan Bapak Ibu. Kita sudah baca dengan kejadian Saulus menjadi Paulus. Bagaimana ketegaran hati seorang Saulus bisa pudar sama sekali, berbalik 180 derajat, sama dengan yang saya. Akhirnya setelah itu saya tidak aktif di pelayanan. Puji Tuhan saya bertumbuh di BPK, sangat bertumbuh. Kebetulan mentor saya Ibu Dewi almarhum sudah berpulang. Saya sangat terima kasih dengan beliau. Perkembangan iman saya, perjalanan iman saya banyak dikodok oleh beliau. 3 tahun lebih sedikit saya bersama-sama dengan beliau, dan di situ saya betul-betul terbentuk, benar-benar terbentuk. Bukan secara pribadi, tapi saya juga mampu menularkan karakter ini kepada banyak orang. Ya. Waktu itu saya mengakui kelemahan saya, kekurangan saya. Saya orang Katolik, sudah lulus tapi saya untung kalau sebulan sekali buka baca Alkitab. Padahal di dalam kursus evangelisasi pribadi itu kita mewakilkan tentang kabar baik, kabar sukacita. Dan kabar baik, kabar sukacita itu hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di buku lain Bapak Ibu, hanya ada di dalam Alkitab. Tapi saya tidak pernah mau menyentuh untuk membaca. Akhirnya saya tahu kekurangan itu. Saya beranikan diri. Saya bilang sampai boleh, Bu, mungkin bagus kita ini anggota camp, dipersatukan dalam satu komunitas untuk rajin membaca Alkitab. Seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya tanya, sudah berapa lulusan camp di sini? Oh banyak. Angkatan pertama aja itu ratusan. Mungkin ada 500 bahkan hampir 1000-an, Bu, ya. Mungkin hampir 1000-an. Saya mulai hubungi satu persatu. Tidak ada yang mau. Dia bilang, apa itu? Apa itu? Itu sudah lama yang orang kerjakan yang namanya kami baca kitab suci. Sudah ada dari Surabaya, sudah ada dari Bandung, sudah ada dari Bogor. Kita hampir tiap tahun itu. Dia bilang begitu. Kau bikin lagi untuk apa? Kita bikin lagi dari yang lain. Kalau yang lain cuma membaca, kita mari coba menghidupi firman dengan cara kegiatan yang lain. Akhirnya dari sekian ratus orang, hampir 1000-an orang, cuma 3 yang menjawab panggilan saya, panggilan Tuhan. 3 yang mau percaya dengan apa yang saya yakini, bahwa kelemahan ini membuatkan satu kekuatan yang besar. 3 orang ini bergabung dan kami menghadap kepada Pastor Victor waktu itu. Waktu itu dia sebagai ketua komisi evangelisasi Bapak Ibu. Kami menghadap beliau, Pastor, kami ada rencana begini. Apa kata beliau? Bikin kalau kau bisa. Sederhana bahasanya, bikin kalau kau bisa. Tentu yang namanya kitab suci pasti dia mendorong kita. Akhirnya kami buat Bapak Ibu, dan sampai hari itu sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu memang kami warnai dengan sebuah banyak kegiatan. Jadi percaya Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini punya kelemahan dan kekurangan. Tapi mari sikapi kelemahan dan kekurangan itu dengan hanya bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kelemahan kekurangan kita ini bisa menjadi
hal yang sangat positif di dalam hidup kita. Amin. Next. Penglihatan rohani terhadap kepada Yesus Kristus, bahwa segala aktivitas kita porosnya adalah Yesus. Sekali lagi saya katakan, bukan kepada paroki, bukan kepada pastor, bukan kepada siapa-siapa, porosnya adalah Yesus Kristus. Sehingga kalau kita terjatuh, kalau kita tersakiti di dalam pelayanan, it's okay, kenapa? Karena saya melayani bukan buat Anda, saya melayani buat Tuhan. Banyak sekali kita jumpai di dalam pelayanan kita gontok-gontokan karena hal-hal sepele, Bapak Ibu. Kita saling buka hati satu dengan yang lain, saling cemburu, saling mau ini mau itu, akhirnya bertentangan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Tidak, Anda kalah dua-dua. Next. Oke, sudah itu. Nah, perhatikan apa yang kita dengar. Sekali lagi saya mau cerita tentang Raja Saul tidak taat mendengarkan firman Tuhan Samuel. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 bisa ditampilkan dulu mungkin ayatnya. Next, ada ya, next ada di bawah. Saya sudah ini supaya tidak cari lagi. Oke, tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, menindakkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ini peringatan yang Samuel katakan kepada Raja Saul. Waktu itu Raja Saul diingatkan, bila engkau pergi berperang dan engkau mengalahkan daerah itu, negara itu, atau suku itu, maka hancur lemutkanlah dia, jangan ada yang sisa. Tapi Saul tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Samuel. Padahal dia tahu bahwa apa yang diucapkan Samuel ini semua berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Dia tidak mau mendengarkan apa. Dia tetap seperti dengan apa yang dia anggap bagus. Akhirnya apa? Rajanya Agag, namanya kalau tidak salah, Raja Agag itu diambil hidup-hidup, tidak dimatikan. Domba jantan, lembu jantan, dan yang sehat-sehat diambil semua, dirampok oleh dia, tidak dimatikan, tidak dibunuh hanguskan. Apa pikirnya Raja Saul? Dia berpikir ini untuk dipersembahkan kepada Allah pada saat kurban. Makanya Samuel berkata kepada Raja Saul, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Bagaimana kita mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita di zaman modern seperti ini? Halo? Yang itu kita mendengarkan suara Tuhan dengan harus intensi, betul-betul intensi doa setiap hari, bahkan setiap jam dalam hidup kita. Karena sebenarnya doa itu adalah komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah. Banyak di antara kita cuma komunikasinya satu arah. Dia saja yang mau didengarkan. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Besok begitu lagi. Minta ini, minta itu, minta ini. Begitu terus. Sepanjang hidupnya hanya dia yang mau didengarkan. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Padahal Tuhan mau. Dia juga mau didengarkan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan? Kalau kita tidak membangun relasi yang intim.
Saya selalu menyempatkan diri. Sekalipun saya ngantuk, walaupun saya tidur jam 3 pagi, saya tetap berdoa di sudut kerajaan saya. 10-15 menit baru saya tidur. Karena saya mau membangun relasi Tuhan. Saya mau Tuhan juga. Saya mengerti apa maunya Tuhan dengan hidup saya. Karena terkadang begini, kita manusia tidak ada yang sempurna. Hanya hal-hal sepele itu saya rasakan di dalam keluarga juga bersama dengan istri dan anak. Hal-hal sepele kadang-kadang bisa menghancurkan kita. Kenapa? Kita punya kedagingan. Kita punya kedagingan. Kita punya kehendak bebas yang selalu mau bebas, selalu mau menang sendiri. Kalau itu tidak dibangun, maka ini akan susah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kita bisa hadir di sini memuji dan memuliakan Tuhan. Saya sangat senang boleh mendengar lagu-lagu karismatik. Terus terang kalau saya setiap kali mendengar siapapun WN-nya, saya pasti hadir dan saya pasti menangis. Pasti munculkan dari mata. Seperti itu. Next. Yang keempat, perhatikan apa yang kita katakan. Next. Jangan berkata kotor, berkatalah yang baik. Saya sering sekali ikut rapat dan ikut pertemuan-pertemuan suku. Kadang-kadang karena kelepasan dia lupa mute speakernya. Padahal anak dia yang bebas. Banyak sekali bahasa-bahasa yang menurut saya ini tidak layak untuk diucapkan oleh seorang ibu atau seorang bapak. Tetapi jangan terlontar dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita jarang sekali untuk mau berkata yang baik. Tipsnya berkata yang baik, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang suka berkata-kata yang tidak baik, lebih baik tidak. Kalau saya seperti itu, kalau ada teman saya, teman baik, walaupun teman dekat dulu dari anak-anak kita sama-sama, kalau dia masih belum bisa merubah bahasanya, masih bahasa yang kotor-kotor, saya ngambil jalan. Terserah dia mau bilang saya ini apa, terserah dia. Tapi saya mau berusaha untuk bagaimana jangan selalu ini terucap dan saya dengar, lama-lama saya pun terucap. Kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Mulut dapat membawa kita ke dalam dosa. Ini benar sekali, sangat benar. Kita semua pasti aktif di dalam komunitas, di dalam pelayanan. Ya, kalau sudah satu dengan yang lain sudah mulai saling tidak suka, saling senggol-senggolan, sudah mulai ada kata-kata yang menurut saya itu membawa kita ke dalam dosa atau kehancuran, Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mulai mengumpi dekat dengan kota. Hati-hati itu. Bahaya itu. Itu bahaya. Harus ada dindingnya yang harus memisahkan. Jangan dilanjutkan. Jadi kalau ada orang ngomong, sebentar, saya mau pipis dulu. Itu tipsnya memang. Karena kalau kamu pasang juga, hati-hati. Nah ini sering sekali terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sering sekali terjadi. Apalagi kalau ada kita lihat orang arogan, itu malah membuat kita juga terjadi. Kita sudah tahu ini orangnya arogan. Setiap kita pelayanan sudah bagus pelayanan kita, atau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, masih dianggap salah. Tuh, gimana ya? Dongkol kan? Sangat dongkol pasti, Bapak Ibu. Itu saya alami juga. Makanya kalau ada seperti itu dalam pelayanan, kalau misalnya saya satu bagian, saya di bagian lain, dan kami di bagian sini. Bukan saya mau musuh, tidak. Saya mau menghindar karena saya juga takut akan terlibat dan jadi. Pasti.
Karena itu tadi dua di dalam diri kita manusia, setiap kita manusia, kedagingan, kehendak. Ini yang sulit kita kalahkan. Selama kita masih bernapas, ini yang susah sekali kita kalahkan di dalam diri kita. Next. Bukan yang tadi kata sia-sia. Ya. Yang ketiga, kata sia-sia akan mempertanggungjawabkan. Itu di dalam Matius Bapak. Mengapa kita harus mengingat? Karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Bukan dosa anak atau dosa kita ditanggung oleh istri atau anak kita. Tidak. Anda yang berbuat, Anda yang menanggung. Karena itu, mulailah sekarang bersikap rasional di dalam pelayanan. Ya. Terus terang, saya kalau di dalam pelayanan, kalau sudah saya tahu seperti ini, saya harus mengingat. Saya lebih di bagian lain. Makanya kalau dalam pelayanan itu saya suka jadi pas. Saya tidak suka di bagian lain. Karena kalau di bagian pas, busuk, tidak dengar, duduk, diambil. Begitu kan? Duduk, diam. Tidak kesana kemari, ngerumpi, kok tahu ini? Itu. Panas telinga kadang-kadang, Bapak. Dan itu membuat kita juga kerja. Ini pasti. Oke, next. Ya, kalau biasa saya diminta, bantu sih. Saya pasmu. Kalau tidak ada apa-apa. Tidak usah saya. Kalau begitu. Oke, next lagi. Ya, di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, semacam perlombaan. Kita start di garis yang sama. Tetapi finish, pasti kita finish bareng-bareng, atau mungkin ada yang pertama, kedua, ketiga. Tapi tujuan kita semua sama. Mau finish untuk kehidupan kekal di sana. Startnya sama, kita mulai. Jangan bikin Anda sudah terdahulu, Anda yang masuk duluan. Alkitab sudah menulis, Anda terdahulu bisa jadi terbelakang. Anda terbelakang bisa jadi terdahulu. Tergantung empat hal yang Anda pikirkan, yang Anda pikirkan, lihat, dengarkan, apa ini yang sangat menjadi momok di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1. Next. Karena kita mempunyai banyak saksi, Bapak Ibu, bagaikan awan yang mengiringi hidup kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Kita memang harus mencari nafkah di dunia ini untuk memenuhi nafkah buat keluarga kita. Tapi jangan terlena, kita juga harus mengajak keluarga kita untuk sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Jangan terlena dengan kehidupan dunia kita, kita juga harus bisa memberikan porsi buat kehidupan kita. Dalam Matius 11, 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah puk ini semacam beban, semacam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan ingat, beban dan tanggung jawab ini tidak akan pernah melampaui kemampuan Anda. Percaya. Jadi kalau Anda menerima puk, karena itu talenta hidup Anda, jangan Anda menganggap itu adalah beban. Tapi jadikanlah ini sebagai sesuatu hal yang memang harus kita ikut untuk mendewasakan hidup kita, mendewasakan iman kita, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang dewasa dalam rohani. Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah dariku. Kita belajar dari Tuhan. Apa yang kurang dari Tuhan kita Yesus Kristus? Kita selalu dan percaya sekali dengan iman kita, Yesus adalah
adalah Tuhan. Tapi lihat kehidupannya, dia rela menjadi hamba. Bahkan bukan cuma sampai di situ, dia rela dosa-dosamu, dosa saya dipikul di atas kayu salib. Apa yang kurang yang bisa kita contohi di situ? Makanya dia bilang, "Kuk yang kupasang dan belajar pada itu." Makanya saya senang sekali kalau dengan salib selalu kita lihat, oh luar biasa Tuhan salib, luar biasa. Dia membuktikan di dalam hidupnya bahwa bukan hanya cerita. Jadi bukan hanya cerita, tapi dia buktikan di dalam hidupnya. Karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab buk yang kupasang itu menyenangkan dan beban pun menjadi ringan. Kalau buk yang dipasang oleh Allah di dalam hidup kita tanggung sebagai beban yang sangat ringan dan kita lakukan dengan sukacita, maka beban Tuhan pun di dalam hidup kita akan menjadi ringan. Amin.